Oke, kita mulai ya. Nah, untuk kali ini tadi kita sudah saya kasih, tadi itu saya sudah kasih materinya. Sekarang kita akan praktek. Nah, saya minta satu orang mengambil satu nomor ini, lalu saya minta Anda terjemahkan. Nanti terjemahannya itu disimpan, ditulis di kolom chat. Nah, nanti dari situ kemudian kita coba lihat hasil terjemahannya. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang ada di soal-soal MTA. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh soal. Jadi sebelum kita ke contoh-contoh soal, kita belajar dulu dari jawaban-jawabannya. Nah, saya mau tahu ada berapa mahasiswa di sini? Oke, silahkan tolong diterjemahkan, kemudian terjemahannya tulis di kolom chat. Nanti kita cek satu-satu apa terjemahannya sudah benar atau tidak. Oke ya? Waktu menerjemahkan 5 menit. Silahkan. Oleh karena itu saya berharap para pembina. Oke, kalau tidak ada kita langsung saja create a local user profile. Ya, digunakan create a local user profile. Buatlah jadi ini create, buatlah atau membuat. Ingat ini ada tapi tidak ada. Ingat profile pengguna lokal. Profile pengguna. Nantilah kalau persoalan apa itu dibilang local user profile, saya kira Anda sudah lebih paham. Kalau kurang paham nanti saat latihan, karena kan setelah saya ada latihan nanti boleh tanya ke ininya tutornya. Ada E-nya berarti sebuah. Buatlah sebuah lokal profile pengguna, atau boleh juga profile pengguna lokal. Oh iya, harusnya ini di belakang karena dia paling itu. Kita artikan dari sini, profile pengguna lokal atau profile pengguna lokal. Oke. Create a roaming user profile. Buatlah. Boleh sih diartikan sebuah, boleh tidak ya. Yang paling tidak sebenarnya ini saya hanya mau apakah Anda kira-kira bisa memahami maknanya itu. Biarpun tidak persis sama, tidak apa-apa, yang penting Anda pahami. That's the key. Create a roaming user profile. Buatlah profile pengguna jelajah. Oke. Kira-kira kalau roaming ini diterjemah, kalau saya tetap bagus dengan istilah roaming, misalnya saya pakai istilah roaming ini, Anda paham atau tidak? Yang mana lebih bagus, saya diterjemahkan roaming atau tidak? Yang mana menurut Anda lebih gampang Anda paham? Mending tidak usah diterjemahkan, Sir. Tidak usah ya, lebih gampang kan? Iya. Jadi adik-adik kalau Anda melihat, jadi tidak semuanya dalam ini harus diterjemahkan. Kata kuncinya adalah your understanding. Kata kuncinya adalah your understanding, pemahaman Anda. Oke, kemudian kita langsung pindah ke nomor 6. Kita nomor 7 dulu yang pendek-pendek. Change Windows settings. Ubah Windows setting, penggunaan Windows. Mungkin tadi Anda bertanya, tadi kenapa kita tidak artikan setting, pembuatan, pengaturan Windows pembuatan? Bukan ya, karena ini kata kerja, artinya dia. Jadi kalau kita membuat kalau kita menerjemahkan, perhatikan ini rumusnya. Saya menghindari ini sebenarnya, tapi karena kita sudah level advance, saya anggap kalian sudah level intermediate dengan advance ya. Kalau kita menerjemahkan, perhatikan kan begini kalimat itu dalam bahasa Inggris. Baru ada kata kerja, ada kalimat lagi. Begini cara sederhananya dalam memahami soal atau teks. Jadi kita hanya bagi dua sebenarnya, sebelum verb dan setelah verb. Jadi sebelum verb diterjemahkan sendiri, kemudian verb diterjemahkan sendiri, kemudian setelah verb diterjemahkan sendiri. Lalu setelah proses terjemahan itu baru kemudian digabung. Contoh misalnya, my friends are a good apa kira-kira? Bukan lagi karena banyak. My friends are good apa kira-kira? My friends are good students. Nah,
Maka cara kita menerjemahkan kan di sini verbnya adalah are. Maka cara kita menerjemahkan, kita terjemahkan dulu yang di sini, terjemahkan dulu yang di sini, baru diterjemahkan lagi yang di sini. Setelah itu baru digabung. Jadi my friends, teman-teman saya, good students, siswa-siswa yang baik. Maka ini bisa diterjemahkan, bisa tidak. Tapi pada konteks ini lebih bagus diterjemahkan. Maka my friends adalah siswa-siswa yang baik. Contoh lain yang gampang, saya coba kasih yang gampang. My friends love hot apa bang, makanan apa yang pedis? Hot atau spicy. Hot food. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kata kerjanya. Maka cara kita menerjemahkan, Ctrl D. Maka cara kita menerjemahkan adalah kita terjemahkan dulu yang di sini, my friends, teman-teman saya. Begini caranya kalau kita menerjemahkan. Jadi kalau kita menerjemahkan kata sederhananya adalah kita bagi dua, cukup dibagi dua saja itu kalimat. Jadi kalimat sebelum kata kerja ini, kalimat sebelum kata kerja ini, dan kalimat setelah kata kerja. Begitu cara menerjemahkan. Jadi yang kalimat sebelum kata kerja kita terjemahkan dulu, my friends. Kemudian love, suka. Kemudian terjemahkan lagi hot foods, makanan panas atau makanan pedis. Maka dari sini kita sudah bisa menerjemahkan satu-satu. Teman-teman saya suka makanan pedis atau makanan panas. Jadi begitu cara menerjemahkan. Jadi kalau kita menerjemahkan, maka sekali lagi cukup dibagi dua. Jadi sebelum kata kerja dan setelah kata kerja. Jadi kalau Anda menerjemahkan, begitu caranya. Cari dulu yang bukan kata kerja, yang sebelum kata kerja. Nah, kalau yang di sini sederhananya, karena ini hanya terdiri dari dua saja, terdiri dari kata kerja dan setelahnya, maka langsung saya diterjemahkan. Misalnya kayak tadi ini create, dan ini kan create kata kerja kan, berarti kita terjemahkan mulai dari sini, a local user profile. Ya, nanti setelah kita terjemahkan ini, baru kita sambunglah create a local user profile. Kira-kira begitu cara menerjemahkannya. Sekarang kita coba lihat di nomor 6. Nah, ini di nomor 6 ini sudah dalam bentuk kalimat. Nah, sekarang kalau kita tadi bagi 3 part, maka di nomor 6 ini part pertama, part sebelum kata kerja yang mana? Bagian yang mana yang pertama yang diterjemahkan, yang sebelum kata kerja yang mana? Jadi yang pertama kita terjemahkan adalah mulai dari the volume sampai ini, sampai sektor. Ini bagian pertama yang harus kita terjemahkan. Ya, apa sih the volume boot sektor? Berarti sektor volume boot bisa diartikan seperti itulah. Jadi yang saya mau sampaikan di terjemahan ini. Jadi tidak semuanya nanti itu kalau 3 tersusun diterjemahkan dari belakang. Nah, tapi kata kunci pertama adalah kalau ada 3 kata tersusun dari belakang seperti itu, maka artikan dulu dari belakang. Tapi kalau menurut Anda kemudian lain-lain maknanya, maka Anda bisa bolak-balik. Begitu ya? Itu kata kunci pertama. Minimal Anda sudah punya dasar bagaimana cara menerjemahkan. Nah, kalau saya ini terjemahkan volume boot sektor, kalau kita terjemahkan misalnya dari sektor boot volume, kayaknya kedengarannya menurut saya nih, karena saya bukan orang komputer, tapi menurut saya kedengarannya nggak sreg begitu kan, sehingga saya lebih enak kalau saya dengar sebilang sektor volume boot, maka saya lebih enak seperti itu. Jadi Anda kalau menerjemahkan, mulai jadi langkah pertama kalau ada 3 kata yang berkumpul seperti ini, terjemahkan mulai dari yang belakang. Tapi kalau Anda sudah mulai terjemahkan dari belakang, Anda merasa kurang nyaman, maka Anda boleh menerjemahkannya lagi dengan rubah misalnya tadi yang pada ini
volume saya terjemahkan dulu baru boot. Nah itu boleh. Tapi ingat yang pertama yang Anda lakukan adalah terjemahkan dari belakang. Tapi kalau kemudian maknanya kurang enak, maka lalu setelah itu baru kemudian Anda lakukan apa yang seperti saya lakukan. Begitu ya? Bisa dipahami? Saya? Nah, lalu setelah itu baru kita terjemahkan yang ini. Terjemahkan ini artinya is present in ada. Present itu artinya ada di, tinggal terjemahkan saja. Ada di silinder kosong, di headnya kosong, kepala atau apa sih kepalanya kosong, sektor 1 of the default boot drive dari dari defaultnya boot drive. Kira-kira begitu saya terjemahkan. Nah, sekali lagi kalau kita menerjemahkan begitu caranya. Kalau kita sudah kita awali dari yang sebelum kata kerja, lalu kita terjemahkan lagi yang setelah kata kerja. Setelah kita terjemahkan, baru kemudian kita gabungkan. Tapi kalau misalnya Anda membaca, maka Anda baca dulu mulai dari sini. Setelah Anda baca dari situ, setelah Anda pahami, baru kemudian lanjutkan lagi yang setelah kata kerja. Nah, tantangannya orang, kenapa banyak anak-anak ketika melihat teks dia pusing, dia tidak tahu bagaimana cara memahaminya karena dia baca semua ini, lalu dia tidak tahu di mana saya potong-potong ini kalimat. Iya. Padahal kalimatnya ini gampang sekali. Kalau misalnya dia potong dari sini, dia pahami dulu, lalu kemudian dia pahami lagi ini, maka dia akan mudah memahami. Nah, sekali lagi sekarang Anda sudah ngerti mulai dari mana itu kalimat diterjemahkan, baru kemudian kemana, lalu kemudian kemana. Kalau Anda ngerti itu, insya Allah akan lebih mudah untuk menerjemahkan. Sebentar, kalau misalnya, coba kalau kita lihat di atas di soal, kita coba langsung lihat di soal. Oh, tidak ada statement. Ya nantilah. Ya, saya kira begitu cara menerjemahkannya. Nanti mungkin minggu besok kita akan coba mengambil kalimat yang panjang. Hari ini coba saya hanya kalimat-kalimat yang pendek. Besok kita coba memahami kalimat yang panjang. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Ini change kata kerja ya. Ini change kata kerja. Ini Windows setting. Berarti kita terjemahkan satu-satu mulai dari change, kemudian Windows setting. Change, rubahlah. Windows setting, nah inilah yang diterjemahkan mulai dari setting baru Windows. Apa artinya ini Windows setting? Pengaturan Windows. Berarti rubahlah perubahan atau rubahlah pengaturan Windows. Apa sudah benar? Sudah. Begitu. Pokoknya bisa Ki, yang mana kata kerja terjemahkan dulu, baru kata lain setelah kata kerjanya. Nah, kalau ini kira-kira kata kerja, ini connect kata kerja kan? Berarti kita terjemahkan dulu connect, hubungkan atau sambungkan, lalu kemudian terjemahkan lagi setelahnya. Bluetooth devices. Berarti kalau ada to, maka berhenti dulu di situ. Terjemahkan dulu kata sebelumnya. Berarti Bluetooth device, berarti alat-alat Bluetooth. To the computer, ke komputer. Alat-alat atau perangkat Bluetooth ke komputer. Jadi kalau misalnya Anda sudah setelah kata kerja ini contoh yang menarik, setelah kata kerja kita mau terjemahkan, ada lagi kemudian to, maka terjemahkan dulu kata sebelumnya. Bisa dipaham ya? Tapi santai saja ya, nanti insya Allah kita akan banyak berlatih besok lagi. Kalau di sini install updates from Windows Update. Install updates pembaruan dari Windows Update dari Windows terbaru. Bila bisa. Nah, seperti ini contoh yang saya bilang tadi waktu saya bilang bahwa kalau Anda menerjemahkan dari belakang, lantas Anda merasa tidak nyambung, Anda boleh rubah. Nah, contohnya seperti ini. Tapi minimal sekarang Anda sudah memiliki langkah pertama atau yang apa yang harus Anda lakukan jika Anda ingin menerjemahkan. Terakhir, reset the network adapter. Berarti kita terjemahkan dari sini reset baru kita terjemahkan ke belakang sini.
Nah, ketika kita menerjemahkan di sini kan terlalu panjang, maka kita mulai dulu dari terjemahan dari sini. Mulai dari sini. Apa artinya itu dari network adapter? Adapter jaringan. And perform. Ternyata di sini ada lagi kata kerja. Berarti terjemahkan saja lagi ini and perform, dan lakukanlah atau jalankanlah. Lalu setelah itu network diagnostik jaringan, and dan ini sama ini, and repair task, dan perbaiki jaringan, kayaknya maksudnya ini ya, benar ini sudah, dan perbaiki jaringannya. Jadi saya kira saya ini hanya sekedar memodel. Kalau Anda mau menerjemahkan, saya ulangin kata kerja, reset, atur ulang, dan network adapter network, lalu and, dan perform, kata kerja lagi, perform, lakukan, network diagnostik network. Apa maksudnya itu diagnostik network? Ada yang mengerti? Apa itu diagnostik? Ada yang tahu? Diagnosa. Iya, apa itu diagnosa? Analisa. Ya, arti dasarnya itu kayak diagnosa, analisis. Apa analisisnya dokter? Jadi kalau network diagnostik berarti mendiagnosa jaringan atau menganalisis jaringan, apa masalahnya. Jadi kalau diagnostik itu arti dasarnya mencari masalahnya. Gitu. Nanti akan sering muncul di soal ini. And lalu repair, kata kerja lagi, repair task. Oh, satu jadi katanya di depan, berarti nggak usah dulu. Dan perbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, dan maksudnya kayaknya di sini jaringan di sini. Saya kira ini terjemahannya semua sudah bagus ya, sudah menarik. Sekarang kita coba pindah ke satu soal, baru mungkin kita habis ini saya mau tanya jawab dengan Anda sebagai terakhir. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Which of the following language? Ingat, ini sebelum kita terjemahkan sebelum kata kerja. Jadi to be itu kita anggap kata kerja ya. Which of the following languages? Apa itu maksudnya? Yang mana dari kata berikut? Languages. Bahasa, Pak. Iya. Yang mana dari bahasa-bahasa berikut? Which of the following languages, dari yang mana dari bahasa-bahasa berikut? Berarti ini bahasa pemrograman kali ini, bukan ke bahasa pemrograman ini. Bahasa pemrograman ini ada C, Visual Basic, Common, and C++. Not consider. Anda ini is not consider. Ini dianggap satu kata kerja ini bergabung karena ini bentuk pasif. Jadi dia diterjemahkan di sini. Yang mana bahasa-bahasa di bawah ini yang tidak dimasukkan a high level programming language. Bagaimana menerjemahkannya ini mulai dari sini. Language, a high level programming language. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Mantap sekali. Kemudian tambahkan A. Berarti sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sekarang sudah bisa menerjemahkan ya? Nah, yang mana jawabannya kira-kira nih? Kalau jawabannya Anda lebih tahu. Yang mana jawabannya? C, Pak. C. Yang jelasnya bukan Visual Basic. Berarti bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kan yang dibilang yang tidak dimasukkan is not considered. Ini hati-hati dengan pertanyaan menipu ya. Kalau dia bilang is not considered, berarti yang tidak termasuk. Berarti C++ ini bahasa pemrograman tinggi. Visual Basic ini bahasa pemrograman tinggi. Berarti C-Crash ini juga pemrograman tingkat tinggi. Berarti Common Intermediate Language ini berarti ini yang bukan pemrograman bukan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, sekarang coba kita lanjut lagi di sini. Di sini kira-kira mana kata kerjanya di sini? Mana kata kerjanya ini? R, Pak. Ya, berarti kita harus terjemahkan mulai dari sini. Sorry. Ya, which of the following statements?
Ini kan ada kata kerja gini, berarti jangan diartikan dulu di sini. Mulai dari sini. Which of the following statements? Apa terjemahannya itu? Statement yang mana di bawah ini? Statement yang mana di bawah ini regarding terkait. Nah, ini kalau dapat begini, kalau ini kata kunci, perhatikan kata kunci. Kalau dia diawali dengan huruf kapital seperti ini, maka itu istilah, tidak perlu diterjemahkan. Saya ulang, kalau Anda dapatkan huruf kapital seperti ini, di awalnya nggak perlu diterjemahkan. Maka langsung Anda pindah ke sebelahnya. Model security model, berarti model security SSL atau model security secure sockets layer are true, yang benar. Berarti which of the following statements, yang mana atau statement yang mana, kita mulai dari sini. Statement yang mana di bawah ini yang terkait dengan model security SSL yang benar, yang mana yang benar. Perhatikan perhatikan apa namanya ini, perhatikan instruksinya. Each correct answer represent a complete solution atau a complete solution. Choose two. Berarti berapa jawaban yang benar? 2. Hati-hati. Anda disuruh memilih 2 jawaban. Terakhir. You need to make sure. Apa artinya you need to make sure? Ini kata kerja ini. Ya, need to make sure. Pastikan. Apa artinya? Ya, kamu harus. Need to, ingat, need to harus. Make sure, memastikan. Kamu harus memastikan that your kode kamu is easy, mudah to read, dibaca. Ini artinya to read, dibaca, and to understand, mudah dipahami. Pastikan you need to, kamu harus make sure, memastikan, ingat need to harus make sure, memastikan bahwa kodemu mudah untuk dibaca dan dipahami. Jadi ini sudah satu pakem ya, easy to understand, easy to read, itu artinya mudah di. Ingat saja. Jangan kita terjemahkan satu-satu gini. Ini sudah satu pakem, easy to read. Kalau bilang mudah dipahami, easy to understand. Mudah dibaca, easy to read. Mudah disuka, easy to like. Pokoknya mudah diapa-apai, easy to. Nah, gitu ya. Mudah dirusak, easy to break. Oh, tapi tidak ada sedengar orang Inggris bilang begitu. Begitu ya. Pokoknya ini yang sering muncul, easy to read, easy to understand, mudah di. Nah, sekarang which of the following? Berarti di sini, ini kalau yang seperti ini juga berfungsi sebagai kata kerja ya. Which of the following? Berarti kita terjemahkan mulai dari which of the following sampai statement. Which of the following crash statements? Berarti yang statement crash di bawah ini atau statement crash yang mana di bawah ini should you use, yang harus kamu pakai. Nah, saya kira ini adalah sekedar contoh bagi Anda bagaimana cara kita menerjemahkan soal-soal yang ada di dalam soal-soal MTA. Kata kuncinya sebenarnya hanya satu, yaitu karena sekarang Anda sudah memiliki banyak kosakata, kata kuncinya hanya satu, kemampuan untuk memilah-milah dari yang mana dulu saya terjemahkan, baru yang mana. Dan ingat kebanyakan orang kebingungan menerjemahkan atau memahami teks bacaan karena dia tidak tahu saya pilih dari mana. Kalau banyak orang kalau misalnya lihat ini kalimat dia sudah bingung duluan. Kenapa? Semuanya bahasa Inggris dan dia tidak tahu mulai dari mana dia menerjemahkan, mulai dari mana, berhenti di mana, bagaimana cara menyambung-nyambungnya. Nah, sekarang Anda sudah tahu dari mana menerjemahkan, bagaimana cara memisah-misahkan, dan itu terus yang akan kita lakukan. Dengan bantuan kosakata yang Anda sudah miliki dan bantuan background knowledge yang Anda miliki, maka saya yakin Anda sudah bisa. Nah, saya kira itu saja yang saya sampaikan hari ini. Saya mau pakai sekitar 10 menit terakhir ini untuk diskusi dengan Anda, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depan. So, dari sini saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan adik-adik semua? Ada, silakan. Pertanyaan saya kan tadi ini artinya Pak, sebuah flash disk.
kenapa di situ kenapa tidak ditulis saja flash disk Pak? Kenapa harusnya USB stick? Kan ada yang lebih gampang begitu ya, flash disk. Karena kan flash disk kan sudah bahasanya kan sudah bahasa Inggris. Bagus sekali pertanyaannya. Memang. Kenapa itu misalnya USB stick, orang pakai USB stick bukan flash disk, sementara flash disk itu yang sering dikenal, gampang kita tahu ya. Pertanyaan ini menarik sebenarnya, dan saya kira ini pertanyaan dari kita semua. Jadi begini jawabannya. Istilah yang bahasa Inggris yang sering kita pakai di Indonesia banyak, tidak banyak sih. Ada beberapa yang difahami oleh orang Indonesia, tapi tidak menjadi bahasa Inggris umum di luar sana. Contohnya ini USB stick. Jadi orang di luar itu tidak, kalau Anda bilang flash disk, bingung. Saya ingat waktu di Australia, teman saya tanya, teman kelas saya, do you have flash disk? Excuse me, what? What do you mean, flash disk? What do you mean flash disk? I want to store I want to copy my data using, USB stick. Yes, that's what I mean. Jadi, kita di Indonesia kenalnya dengan flash disk, tapi di luar negeri itu lebih dikenal dengan istilah USB stick. Ya, itu yang pertama. Contoh yang lain, telepon genggam. Apa bahasanya telepon genggam? Kalau di sini handphone Pak. HP. Apa itu kepanjangannya HP? Handphone. Tuh kita bilang handphone. Di luar negeri itu hampir tidak pernah saya dengar ada orang bilang handphone. Apa coba yang mereka bilang? Mobile phone. Mobile phone. Mobile itu mobil bergerak. Jadi mobile itu arti dasarnya bergerak. Biasa aku bilang mobilnya ini bergerak, berarti ini orang pindah-pindah. Jadi mobile phone, mereka sebut handphone itu dengan istilah mobile phone. Begitu ya? Mobile phone. Jadi ini beberapa istilah yang hati-hati, yang dipakai di Indonesia itu belum tentu sama di luar negeri. Contohnya yang saya sampaikan tadi ini adalah mobile phone. Mereka sering pakai mobile phone. Mungkin ada yang lain. Kalau di dunia akademik, di dosen-dosen ini ya, di dunia akademik, di Indonesia itu kita bilang jurnal. Jurnal itu adalah banyak orang pahami jurnal. Biasanya semua komunis jurnal. Jurnal itu adalah tulisan akademik. Di luar negeri bukan. Jurnal itu bukan itu. Di luar negeri maksudnya ini orang Indonesia adalah artikel. Sudah mengkomunis artikel. Kalau di luar negeri kita tidak sudah mengkomunis jurnal, tidak. Kita mengatakan have you written your article. Kita tidak mengatakan have you written your journal. Karena jurnal di luar negeri itu beda dengan jurnal di Indonesia. Pemahamannya. Jurnal yang dimaksud orang Indonesia itu orang luar negeri maknai dengan artikel. Kira-kira itu contoh yang saya bisa sampaikan bahwa kita harus mengerti istilah yang mereka pakai. Nah, salah satu tujuan dari kursus ini adalah kira-kira memahami istilah-istilah yang biasa dipakai di MTA, di ujian-ujian MTA, sehingga Anda tidak kebingungan. Saya kira itu jawaban saya. Apa saya menjawab pertanyaan? Ya Pak, sangat menjawab. Oke, terima kasih. Ya, sudah ya, baik. Adik-adik, saya kira sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu besok. Kalau misalnya sebentar sore Anda menerjemahkan sesuatu dan Anda tidak paham, boleh kirimi ke saya. Kak, tidak mengerti Kak ini. Mau Kak dibantu? Boleh, insya Allah. Kalau saya tidak sibuk, saya langsung balas. Kalau saya sibuk, mungkin malam saya balas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.